Ambil admit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat pagi, jawabannya jangan sampai ngantuk-ngantuk ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Semoga pembelajaran jarak jauh pagi ini bisa memberikan pencerahan dan tambahan ilmu kepada kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk topik kali ini, sesuai dengan yang saya edarkan di Zoom, itu adalah ke sel elektrolisis, kelanjutan dari sel volta. Kita langsung saja ya ke tampilannya. Oke, sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Ini saya fokuskan saja. Oke. Aduh, tambah lagi. Oke, kita mulai saja. Apakah sel elektrolisis itu, di sini sudah saya tuliskan, sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia. Jadi sel elektrokimia itu ada dua. Yang pertama adalah sel volta atau sel galvanik kemarin. Yang kedua adalah sel elektrolisis, yaitu menggunakan energi listrik agar reaksi kimia dapat terjadi atau berlangsung atau spontan. Nah, sel elektrolisis ini kebalikan dari sel volta. Kalau kemarin dari sel volta itu adalah merubah dari kimia menjadi listrik. Sekarang kalau elektrolisis kebalikannya, yaitu merubah dari listrik menjadi reaksi kimia. Dan perbedaan yang signifikan di sini adalah hanya pada di sini. Katodanya untuk elektrolisis itu adalah bermuatan negatif, sedangkan untuk anodanya itu adalah bermuatan positif. Itu aja bedanya. Ya. Kalau kemarin di sel volta itu bedanya itu sel elektrodanya, anodanya negatif, katodanya positif. Sekarang untuk elektrolisis itu katodanya negatif, anodanya yang positif. Otomatis nanti reaksinya akan berbalikan. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Slide yang kedua, mana itu? Ayo masuk. Oke, silakan diperhatikan slide yang kedua. Waduh, banyak yang masuk ini. Untuk memahami lebih jelas mengenai perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis, perhatikan gambar di bawah ini. Ya. Yang sebelah kiri adalah sel volta, yang di sebelah kanan adalah sel elektrolisis. Ya. Perhatikan, anodanya negatif, katodanya positif, arah elektron bergerak dari anoda ke katoda. Sebaliknya untuk sel elektrolisis, ini katodanya
Jadi katodanya yang bermuatan negatif, anodanya yang bermuatan positif. Tetap sama elektronnya, yaitu mengalir dari yang negatif menuju yang positif. Ya, sama. Sehingga dari sini persamaan reaksinya bisa kita lihat sehingga dari sini perhatikan persamaan yang bawah ini. Untuk anoda berarti dia mengalami oksidasi. Ya. Anoda mengalami oksidasi dari batangan timah menjadi larutan. Jadi Sn menjadi Sn2+ mengalami oksidasi. Kemudian di katodanya di sini dari batangan tembaga, ya, dari nanti ini dari batangan tembaga untuk katodanya bermuatan positif. Di sini ada larutan tembaga 2 sulfat Cu2+ ini. Nanti dia akan mereduksi menjadi tembaga. Berarti dia nanti akan menempel di sini. Sehingga untuk yang kiri seperti penjelasan kemarin, ini logamnya akan berkurang. Katoda ini anoda negatifnya. Tetapi untuk yang katoda tembaga nanti dia akan bertambah banyak. Karena apa? Dari larutan ini dia akan nempel di sini, yaitu tebal. Sebaliknya untuk sel elektrolisis, sebaliknya ya, di anoda yang bermuatan positif, terjadi reaksi dari tembaga padatan akan teroksidasi menjadi tembaga 2. Jadi dia akan mengurai nanti di sini menjadi larutan. Kemudian untuk katodanya bermuatan negatif, kita nanti bisa tambahkan anoda positif, katoda negatif, atau anoda oksidasi, katoda reduksi. Nah, di katodanya larutan timah 2 sulfat Sn2+ ini nanti dia akan yang menempel di katoda Sn ini. Sehingga nanti yang Sn ini akan bertambah tebal. Sebaliknya, tembaga nanti akan semakin berkurang, lama-lama nanti akan sedikit berkurang, habis bisa-bisa. Kalau dalam waktu yang lama, berjam-jam atau berhari-hari. Jadi konsepnya intinya hanya di ini, di elektroda. Ya, sekali lagi di elektroda. Perhatikan, sebelah kiri anoda negatif, kanan katoda positif. Untuk elektrolisis, sebelah kiri katoda negatif, sebelah kanan anoda positif. Gitu. Slide yang kedua. Bagaimana cara kerja sel elektrolisis? Ini, perhatikan. Dari gambaran ini, sebenarnya sudah saya jelaskan di depan tadi, cuma sekarang gambarnya satu, kalau tadi kan 2. Ini adalah larutan elektrolit, ya. Di anodanya bermuatan positif, di katodanya bermuatan negatif. Sel elektrolisis terdiri dari 2 atas zat yang mengalami ionisasi. Bisa larutan, bisa lelehan. Kemudian ada elektroda, ini. Kemudian ada sumber listrik. Ini digunakan baterai. Nih. Mula-mula aliran listrik dialirkan dari kutub positif baterai menuju kutub negatif. Kemudian larutan atau lelehan akan terionisasi menjadi kation dan anion. Jadi nanti saat kita kerja di sel elektrolisis, kita harus ngerti siapa kationnya, siapa anionnya. Karena apa? Nanti kalau sudah tahu kation dan anion siapa, kita bisa tahu dia akan mengalami oksidasi atau reduksinya. Ya, dari gambaran ini. Kita lanjut. Nih.
Bagaimana cara menuliskan reaksi kimia dalam sel elektrolisis? Jadi intinya dalam reaksi sel elektrolisis itu adalah ini, menuliskan reaksi kimianya. Ya, menuliskan reaksi kimianya. Ada dua jenis di sini nanti. Bisa berupa lelehan atau kata lain adalah leburan. Jadi kata lelehan ini, jadi lelehan itu bisa dituliskan sebagai leburan, bahasa lain, atau leburan. Yang pertama adalah lelehan atau leburan, yang kedua adalah larutan. Nanti ini beda cara menuliskan persamaan reaksinya. Nih, kalimatnya nih. Lelehan elektrolit diperoleh dengan cara memanaskan padatan elektrolit tanpa melibatkan air. Jadi kalau lelehan atau leburan itu tidak ada unsur airnya, murni atau pure dari logam itu sendiri. Jadi contoh logam emas, ya murni emas, tidak ada mengandung airnya. Ya, beda lagi kalau larutan emas, berarti itu ada airnya di dalam larutan itu. Jadi emasnya yang terlarut. Kalau lelehan atau leburan tidak ada unsur airnya. Jadi tidak ada unsur airnya, itu tidak ada. Kemudian nanti tolong dituliskan, kation di katoda akan direduksi. Ya, katoda, kation di katoda akan direduksi. Sedangkan anion di anoda akan dioksidasi. Nah, perhatikan tadi, kata kation di katoda direduksi, kata anion di anoda akan dioksidasi. Elektroda yang digunakan merupakan elektroda inert. Ya. Inert. Inert bahasa lainnya itu adalah lembam. Lembam. Artinya yang lain adalah sulit bereaksi. Ya. Sulit bereaksi. Yang tidak bereaksi, misalnya adalah platina. Jadi nanti di pelajaran ini ada 3 jenis elektroda inert, yaitu platina, kemudian grafit. Grafit itu adalah kata lain dari karbon, C. Ya. Ada satu yang belum saya tuliskan, yaitu emas. Nanti ada AU. Jadi 3 jenis elektroda inert yaitu platina PT, karbon grafit C, dan emas. Bagaimana contohnya? Kita lihat. Mudah kok ini, jangan khawatir, pokok bahasanya. Nanti sudah saya jelaskan semuanya dari rinci di sini. Ya. Pertama, tuliskan reaksi elektrolisis untuk lelehan kalium iodida. Berupa garam kalium iodida. Langkah pertama kali adalah kalian harus bisa mengionisasikan. Jadi Ki kalau diionisasikan jadi K+ dan I-. Katoda, perhatikan, katoda itu nanti pasti logamnya. Ini kan logam. Ya. Katoda, logamnya, pasti nanti mengalami reduksi. Jadi K+ ditambah elektron dari 1+ sama 1 elektron kan 0, maka dihasilkan logam kalium. Kemudian untuk I-, jadikan anoda, jadi ini adalah kation. Jadi katoda itu adalah kation, sedangkan anodanya adalah anionnya. Jadi enak. Kalau udah tahu ini kation, ini anion, ya sudah tinggal ditulis katoda kation. K+ ditambah elektron menjadi K. Kemudian anoda I-. Ya. I- akan menjadi gas I2. Maka di depan dituliskan 2. Ini koefisien 2. Aslinya adalah hanya I- menjadi I2 ditambah 2 elektron.
karena ruas kiri dan ruas kanan harus sama, maka di ruas kiri ditambah koefisien 2 ini. 2 imin akibatnya menjadi I2 plus 2 elektron. Nah, karena dalam reaksi ini, katoda dan anion, katoda dan anoda, karena jumlahnya elektronnya nggak sama, maka harus disamakan. Dengan cara apa? Untuk yang katoda atau kation dikalikan 2, kemudian yang untuk anoda atau anion hanya dikalikan 1. Sehingga nanti jumlah elektronnya akan sama. Ya, jumlah elektronnya akan sama. Sehingga kalau sama, enak. Ya. Kalau sama nanti tinggal dicoret saja. Dicoret kan kali 2 nanti. Sehingga yang muncul di kiri adalah kali 2 kan. 2K plus, kalau tinggalkan 2, 2. Ini 2 elektron. 2K. Sehingga kalau sudah dicoret, sehingga tinggal 2K. Kiri kan 2K plus ditambah 2 imin. 2K plus ditambah 2 imin. Hasilnya adalah 2KI. Nah, seperti tulis ini. Kemudian sebelah kanan adalah apa? 2K ditambah I2. Elektronnya sudah dicoret dari habis. Inilah yang dimaksud sebagai persamaan, ya, persamaan reaksi di sel elektrolisis. Hasil akhirnya seperti ini. 2KI akan menjadi 2K plus I2. Jadi kalium iodida kalau di elektrolisis akan menjadi logam kalium dan gas iodida. Gasnya nanti akan hilang menguap. Oke. Kita contoh yang kedua. Contoh yang kedua untuk lelehan. Lelehan magnesium bromida. Jangan khawatir, gampang ini materinya. Lelehan magnesium bromida. Langkah pertama tadi apa? Langsung ionisasikan. Ya. MgCl2 menjadi Mg2 plus 2Cl min. Ya. Pasti ini siapa nih? Katoda, kation, ini anion. Ini langsung jadi katoda, ini langsung jadi anoda. Jadi pas ya untuk ini K, K, A, gitu ya. Jadi harus tuliskan Mg2 plus 2 elektron menjadi Mg. Ya. Kemudian Cl min 2 Cl min plus 2 elektron, ini Cl2 plus 2 elektron. Nah, karena jumlah elektronnya sudah sama, sebenarnya ini nggak perlu ditulis sebenarnya. Ya. Karena tadi jumlah elektron sudah sama, ini nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Ya. Sehingga elektronnya bisa saling menghilangkan. Dari sebelah kiri, Mg2 plus ditambah 2 Cl min, MgCl2. Ya kan, sesuai kan dengan di soalnya MgCl2. Akan elektrolisis menjadi logam magnesium dan gas telur. Jadi nanti kalau lelehan leburan selalu menjadi logamnya dan gas. Ya. Contoh yang ketiga, itu gampang ini materinya untuk pagi ini. Ya. Lelehan atau leburan timbal 2 bromida. Timbal 2 bromida. Langsung diionisasi. Jadi Pb kation, Br min, anion. Langsung masukkan ke sini. Langsung masukkan ke sini. Di katoda mengalami reduksi. Di anoda mengalami oksidasi. Pb12 jadi 0 kan ini, ada muatannya. Kemudian 2 Br min menjadi Br2, dari min 2 menjadi 0. Dikasih kan? Sudah, elektronnya tinggal dicoret. Pb2 plus 2 Br min jadi Pb2. Pbr2 sama dengan soalnya. Langsung dihasilkan logam PbR-nya sama gas bromida. Sangat mudah untuk lelehan ini. Ya, nanti saya share ini, silahkan
pelajari ulang kalau belum paham. Kemudian yang D, kalau kalian di buku-buku nggak akan mendapatkan contoh yang lengkap seperti ini. Jadi ini sengaja saya beri contoh yang lengkap. Jadi nanti kalau nggak punya buku sudah bisa lihat dari tampilannya aja. Lelehan aluminium oksida. Mengapa dikatakan aluminium itu tahan karat? Karena apa? Dia menjadi aluminium oksida ini. Aluminium oksida yang menempel di permukaan aluminium yang kuning-kuning itu justru melindungi dari oksida yang lain. Itu hebatnya aluminium oksida. Langsung aja kita ionisasikan. Di sini ada katoda kation, ini adalah anoda anion. Langsung masukkan aja katoda di anoda. Nah, karena jumlah elektronnya tidak sama, 3 elektron dan 2 elektron, maka kalikan supaya sama. 3 kali 2, 2 kali 3, 6 sebenarnya ya. Sehingga nanti kalau udah dikalikan 2 ya jadi 2 nih. 2. Ini sudah menjadi 6 ini. Ini 2. Kalau kali 3, ini 3. Ini 3 kali setengah berarti 1,5 ya. Nah, ini jadi 6. Jangan coret kan ini. Nah, coret. Al2O3, cocok kan? Aluminium 3 menjadi logam aluminium 2Al dan gas oksigen. Jadi selalu jadi logamnya dan gas apa di situ? Kalau di klor, brom, kalau ini adalah ada oksigennya jadi gas oksigen. Karena mudah saya cepat. Berikutnya adalah lelehan garam kalium bromida. Persis sama dengan yang depan tadi. Ya, tinggal diionisasikan. K plus dan Br min sama-sama muatannya 1 nanti ini. Ya. Br min anoda, K katoda, kation anion langsung masukkan. Maka untuk kationnya ini karena ada 2 nih, 2 awalnya 2, maka harus dikalikan 2. Sehingga terbentuk logam kalium dan gas brom. Ya. Kation anion. Jadi ini mengalami reduksi, ini adalah oksidasi. Oke. Sangat mudah untuk materi ini ya. Sehingga bisa saya cepatkan. Yang ke-6. Lelehan natrium sulfat. Lelehan garam natrium sulfat. Ionisasi adalah 2Na plus SO4 2-min. Kation anion. Kationnya selalu jadi katoda, mengalami reduksi. Kemudian anionnya di anoda selalu mengalami oksidasi. Karena jumlah elektronnya 2 yang banyak, maka natrium harus dikalikan 2. Jadi ada 2, ada 2, ada 2. Elektronnya boleh saling dihilangkan. Sehingga 2Na plus dan SO4 menjadi natrium sulfat. Kemudian yang sebelah kanan dihasilkan logam natrium dan apa ini? Apa ini? SO4. SO4. Ini kurang, ini logam ya. Logam. Ini kan logam ya. Contoh berikutnya. Oke, silahkan. Silahkan. Di sini saya punya soal yang mudah. Lelehan natrium klorida. Berarti harus diapakan ini? Halo? Harus diapakan? Ionisasikan dulu. Betul. Jadi apa? NaCl akan terionisasi jadi? Na plus. Oke, Na Cl plus min. dan Cl. Cl min. Ini sebagai siapa? Kation. Ini sebagai anion negatif. Anion. Sudah, tinggal ditulis apa? Tinggal ditulis. Katoda sama Betul. anodanya. Katoda sama anodanya. Gimana? Langsung saya buka saja, karena gampang.
Nih, sama dengan penjelasan yang di depan. Oke, untuk yang lelehan atau leburan, kira-kira ada pertanyaan? Karena sangat mudah aja, nggak usah ada pertanyaan ya. Silakan, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Tadi yang pertama, elektrolisis itu ada lelehan, ada leburan. Caranya cuma seperti ini, sangat mudah sekali ini. Ya. Nanti kalau ketemu soal-soal, tinggal lihat pembahasan dari A sampai F tadi itu. Sangat mudah. Oke, saya lanjut ke sini. Ke yang larutan. Bagaimana cara menuliskan reaksi kimia dalam sel elektrolisis yang berupa larutan? Nah, ini baru. Yang berupa larutan ini baru kalian harus memahami aturan-aturannya setelah ini. Ya. Tetapi tetap katoda itu kation, ya. Katoda identik dengan kation, anoda identik dengan anionnya nanti. Ya. Ulangi, katoda identik dengan kation, anoda identik dengan anionnya. Baru kita lihat perjanjiannya bagaimana. Kita lihat perjanjiannya bagaimana nih. Nanti kalau tayangan yang ada kalian sini nanti akan jadi besar. Di katoda, perjanjian di katoda. Ion-ion logam alkali itu 1A, berarti apa? LiNaK RbCsBr. Halina kawin Rabi CSFR. Itu golongan alkali 1A. Kemudian golongan alkali tanah, golongan 2A, siapa? Bejo mangan camilan serondeng bau rasa, BE bejo mangan MG, camilan CA, serondeng SR, bau BA, rasa RA. Jadi golongan 2A atau alkali tanah itu bejo mangan camilan serondeng bau rasa. Kemudian bisa 3A, balga inti, B, AL, BA, in, ya, balga inti, nanti golongan 3A. Ion logam lain dengan harga E0 kurang dari min 0,83 tidak akan direduksi. Ya. Yang zat yang mengalami reduksi adalah air. Jadi nanti kalau ketemu ya, siapa? Mulai dari LiNaKMgCCABARA aluminium, nanti yang dituliskan adalah ini. Ya. Jadi kalau umpamanya nanti ketemu LiOH, nanti yang ditulis bukan Li-nya saat ionisasi, tapi ini 2O plus 2 elektron min menjadi 2OH min plus gas hidrogen 2. Ya. Belum paham nggak apa-apa, nanti kita lihat. Yang kedua, jika berupa asam, HCl, HBr, HNO3, H2SO4, ya, nanti di kationnya, katodanya, yang dituliskan adalah 2H plus ditambah 2 elektron menjadi H2. Ya. Nih, 2H plus 2 elektron menjadi gas hidrogen. Kemudian, kalau ada ion logam dengan harga E0 selnya lebih besar dari 0,83, akan direduksi menjadi ion logamnya. Nah, ini adalah contohnya berasal dari logam transisi atau dari golongan B. Contohnya Fe, besi, Sn, Au, Ni, ya, Cu. Pokoknya bukan golongan 2A. Jadi, tadi kalau golongan 1A, 2A, dan 3A, logamnya tidak ditulis, tapi kalah sama air.
Tapi kalau nanti logamnya, kationnya, itu berasal dari golongan B atau transisi, maka yang ditulis adalah logamnya itu sendiri yang mengalami reduksi. Itu untuk kation, katoda. Sekarang untuk yang anion atau anodanya. Kalau berupa ion berasal dari X atau alkana, sorry, X halida, ya siapa dia? FClBr-. Jadi nanti kalau ketemu ada HCl berarti kan Cl-. HF berarti kan F-. Ada Cl di belakang berarti Cl-. Br, Br-. Maka yang ditulis adalah 2X-. X-nya nanti boleh diganti sesuai dengan soalnya, bisa FClBr. Jadi 2X- akan menjadi X2 plus 2 elektron. Jadi nanti kalau ketemu ion halida, FClBr-, nanti yang ditulis di anionnya atau anodanya adalah 2X- menjadi X2 plus 2 elektron. Contoh, kalau saya punya HCl, berarti nanti di anodanya, anionnya saya tulis berarti 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Yang kedua, kalau nanti ketemu larutan basa, pasti di belakangnya kan OH kan, OH- kan. Maka yang dituliskan bukan OH- untuk anionnya, tapi yang dituliskan adalah 4 OH- menjadi 2H2O plus O2 plus 4 elektron. Ini untuk anionnya atau anodanya yang ditulis. Jadi nanti kalau ketemu basa, ya, yang dituliskan untuk anionnya atau anodanya adalah 4 OH- plus menjadi 22O plus oksigen dan 4 elektron. Kemudian, ini harusnya baru ini, harus masuk ke atas nih. Yang ini harusnya masuk ke atas ini. Ya, nah di sini harusnya. Kemudian kalau ketemu larutan yang anionnya berakhiran dengan sulfat SO4 2- atau nitrat NO3-, maka anion sulfat dan nitrat ini tidak ditulis. Tetapi yang ditulis adalah ini, 2H2O menjadi 4H plus gas oksigen dan 4 elektron. Ini. Dan nanti untuk di larutan, nanti elektrodanya itu ada 2 jenis. Ada yang inert, tadi siapa? Platina, karbon, dan emas. Tapi kalau yang bukan inert, nanti ada Sn, ada Au, ada Cu, ada Ag, ada Ni. Nanti, siapa nanti? Kationnya itu akan kalah sama yang anode bukan inert itu. Ya, mungkin penjelasan ini akan bingung kalau belum ketemu soalnya. Ya, kalau belum ketemu soalnya akan bingung. Baik, kita lakukan saja apa sih maksudnya perjanjian katoda, anoda, kation, anion ini dalam prakteknya. Kita lihat. Ini contohnya. Tuliskan reaksi kimia pada sel elektrolisis untuk larutan berikut dengan elektroda inert. Ya, ini contoh-contoh yang menggunakan energa inert. Nanti di belakang ada yang tidak inert, sangat beda. Yang inert jadi adalah platina, karbon, dan emas. Larutan natrium klorida. Kalau tadi kan lelehan, beda ya, sekarang larutan. Kalau larutan pasti mengandung air. Maka Na-nya itu adalah kationnya. Ini tadi kan kita tahu kalau ionisasi Na adalah sebagai kationnya, Cl-nya adalah sebagai anion. Tetapi tolong dipahami aturan tadi perjanjiannya. Karena natrium itu adalah logam alkali atau 1A, maka logam ini kalah sama air H2O. Maka yang ditulis adalah ini. Bukan lagi Na-nya loh ya. Tadi kalau di lelehan memang Na. Tapi kalau sekarang di larutan,
maka logam Na-nya ini kalah sama air, sehingga yang ditulis adalah ini. 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus gas hidrogen. Maka perjanjian di depan tadi harus benar-benar dipahami. Ya. Jadi Na kalah sama air, yang ditulis adalah airnya di katodanya. Kemudian untuk anodanya ini seperti tadi, ini adalah ion halida, X tadi loh ya. Maka yang ditulis adalah aslinya ini dulu, aslinya adalah ini. Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Ya. Maka karena Cl-nya 2, maka harus depan ada koefisien 2. Aslinya itu aslinya. Aslinya adalah gini, Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Karena kiri dan kanan harus sama, maka kiri tambahkan koefisien 2. Dari sini, karena jumlah elektronnya sudah sama, maka boleh dicoret. Nah, coret ini. Kiri tulis kiri, kanan tulis kanan. Ya. Kiri 22O plus 2 Cl- tulis. Kanan 2OH- plus H2 plus Cl2. Jadi tinggal tuliskan apa? Apa yang ada di kiri tuliskan di kiri, apa yang ada di kanan tuliskan di ruas sebelah kanan. Oke? Ini contoh, ini logamnya, kationnya, anionnya dari golongan 1A. Ini contohnya adalah natrium. Oke, lanjut ke contoh B. Tadi disebutkan mengandung asam. Nah, ini saya kasih contoh larutan asam klorida. Kita ionisasikan dulu. Ini kation, ini anion. Menurut perjanjian tadi asam, ya, asam ini H, maka yang dituliskan adalah ini 2H plus ditambah 2 elektron jadi gas hidrogen. Jadi H plusnya itu menjadi ini ditulis dengan perjanjian tadi. Untuk anionnya, karena dia halida, yang ngikutin aja aturan halida tadi, yaitu apa tadi? Cl- atau X- menjadi X2 plus 2 elektron. Nah, karena Cl- ya itu hal saja. Cl- menjadi 2Cl plus 2 elektron. Karena sebelah kanan ada 2, maka di kiri juga dikasih koefisien 2. Maka, karena jumlah elektron sudah sama, boleh dicoret. Saling menghilangkan. Kiri tulis kiri, kanan tulis kanan. Di kiri adalah 2H plus ditambah 2 Cl-. Nah, ini boleh direaksikan. Jadi 2H plus 2 elektron, 2H plus 2 Cl- ini jadi HCl. Asam klorida. Ya. Kanan H2 plus Cl2. Jadi saat leburan HCl, asam klorida, ternyata dihasilkan gas hidrogen dan gas klorin. Ternyata, ya. Contoh yang ketiga. Larutan perak nitrat. Larutan perak nitrat, perhatikan. Perak itu Ag itu adalah logam transisi, ya. Bukan logam golongan A. Tadi kalau golongan A kan kalah sama air. Maka karena Ag, ini kation, ini anion, karena Ag itu adalah golongan transisi, dan golongan transisi itu pasti mempunyai E0 selnya lebih besar dari min 0,83, maka yang dituliskan adalah logamnya itu sendiri, bukan air. Ya. Air logam tadi hanya untuk golongan 1A, 2A, dan 3A. Ya. Jika kita tuliskan katoda, kation, Ag plus ditambah elektron, jadi sesuai saja. Kalau plus pasti elektron menjadi Ag. Kemudian di anionnya tadi, di perjanjian apa? Untuk ion SO42- dan NO3-, ion sulfat dan ion nitrat, maka akan kalah sama air. Nah, ya kan? Kalau udah pelajari, enak, hafal seperti saya. Nah, jadi untuk anion sulfat SO42- dan nitrat NO3- akan kalah sama dengan air. Maka yang dituliskan adalah airnya, yaitu apa? 2H2O
menjadi 4H plus ditambah 2 oksigen, gas oksigen dan 4 elektron. Nah, karena di sini elektronnya ada di 1 dan 4, maka untuk yang katoda dikalikan 4. Ini menjadi 4 Ag plus, 4 elektron, 4 Ag. Nah, karena elektronnya ada sama 4, ini boleh dicoret. Dipotong aja, masuk warna merah terus. Ganti-ganti biasa. Ya, sehingga dituliskan sama seperti tadi, kiri tulis kiri, kanan tulis kanan. Ya, elektron sudah habis, maka sebelah kiri adalah 4 Ag plus ditulis. Ditambah 2H2O. Ruas kanan 4 Ag ditambah 4H plus ditambah gas oksigen. Nah, ini contoh-contoh menggunakan elektroda inlet, belum ada perubahan signifikan. Nanti di belakang nanti ada. Ya. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Mana? Kok nggak muncul? Oh, belum muncul. Ini. Wah, keliru nih. Harusnya saya munculkan adalah hanya KNO3-nya. Nah, kok semuanya muncul? Wah, gagal ini. Efek kejutannya gagal lagi. Harusnya yang muncul adalah larutan KNO3, bukan semuanya. Waduh, gagal lagi. Oke, kita bahas saja. Larutan kalium nitrat. Langkah pertama adalah kita ionisasikan K+ dan NO3-. Ya, ini adalah kationnya, ini adalah anionnya. Ingat perjanjiannya, K+ karena golongan 1A kalah sama air, langsung tulis 2O, 2 elektron jadi 2OH- plus gas hidrogen. Ion nitrat kalah sama air, ya kan perjanjiannya, tulis 2O menjadi 4H plus oksigen, gas, dan 4 elektron. Karena elektron belum sama, maka yang katoda kalikan 2. Ya, kalikan 2. Maka kalau kita kalikan 2, ini akan jadi 4. Ini 4. Ini juga 4. Ini 2. Ya. Elektronnya sama, boleh coret. Red. Habis. Kiri tambah kiri. 4 tambah 2, 6 ya. 4 tambah 2, 6. Di kanan ada 4 OH- dan 4H+. Nah ini, 4 OH- dan 4H+ itu bisa menjadi ini. 4H2O. Kalau ini langsung aja, 22O oksigen. Nah, karena di kiri dan kanan ada yang sama, perhatikan yang sama merah itu, ada 4H2O, 22O, 4H2O. Karena ada yang sama, boleh saling dihilangkan. Habis. Tinggal siapa? 22O. Sebelah kanan ya udah tinggal turun 22 plus O2. Jadi nanti kalau ada yang sama di kiri dan kanan silakan dicoret ya. Ya, silakan dicoret. Sejumlah yang paling sedikit. Maksudnya gini, di kanan kan ada 6. Di kiri kan ada 6. Di kanan kan ada 4, maka yang dicoret 4, maka kirinya sisa 2. Atau kalau saya balik umpamanya di kiri 6, di kiri 4, di kanan 4, 6, maka yang saya coret yang kiri 4, yang kanan sisa 2, seumpamanya. Gitu ya. Oke. Lanjut contoh soal 2. Karena mudah, saya cepat aja. Nah, ini baru kejutannya muncul. Diapakan ini? Di ionisasi. Jadi gimana? H+ ditambah SO42-. Kadarnya 2, tulis 2. Gitu kan ya? Ya. Nah, ini katoda. Sorry, ya benar katoda ya, kation. Ini anoda, anion. Sudah masukkan. Saya tunggu 1 menit, kira-kira hasilnya apa lagi? Kira-kira hasilnya apa? Tolong dituliskan di kertasnya. 1 menit saja, nggak usah lama-lama.
katodanya 12 tambah 2 elektron min. Oke. Katodanya. Yang anodanya 2H2O Hmm. 4H plus O2 plus 4 elektron min. Plus elektron. Oke. Jadinya 2H2O 2H2O 4H2O plus 2H2 4H2 plus 2H2. Oke, kelihatannya udah paham. Alhamdulillah. Ini yang muncul. Ya. Ini yang muncul. Sama dengan pekerjaannya? Sama kan? Jadi 2 plus itu bisa saling dicoret. Nah, di sini di kiri kan ada ini. Yang sama kan? Saya coret, ini saya coret tinggal 2. Maka ini elektronnya yang coret. Karena tadi 4 kan ini. Ini 4 karena 2 jadi 4 ini ya. Ini 4, ini 2. Kalau saya coret 4 dengan habis. Kemudian elektronnya habis. Maka tinggal 22O menjadi 4H2O dan 2H2O 2 gas hidrogen. Oke, sip. Selanjutnya. Gimana nih? Diionisasikan. Halo. Di saya nggak muncul, Pak. Apanya yang nggak muncul? Saya juga tidak muncul, Pak. Oh, PPT-nya. nggak muncul. Oke. PPT-nya nggak muncul. Sudah muncul? Sudah muncul? Belum juga? Belum, Pak. Oh, iya. Belum, Pak. Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Di situ ada larutan seng 2 klorida. Berarti diionisasi jadi ZN12 plus 2Cl min. ditambah 2Cl min. Ini kation katoda, ini anion anoda. Maka dituliskan gimana? Katodanya? ZN12 plus 2E min. Menjadi? ZN. Oke, sip. Yang anodanya? 2Cl min. Hmm? Jadi Cl2 plus 4 elektron min. 4 apa 2? Cl2 plus 2 elektron. Gitu ya? Oh, 2 elektron. Nah, Iya. tinggal dicoret-coret. Nah, itu kan muncul. Ya kan? Nah, ini 2 ini. Maka ini coret. Ini 2. Coret. Tinggal ZN2 plus dan 2Cl min. Nah, dan ini boleh ditulis ini. Karena ini bisa ditulis ZnCl2. Menjadi Zn plus gas. Ini boleh ditulis seperti ini. Oke, paham ya? Paham ya? Insya Allah paham. Pak mau tanya, Pak. Silakan. Apakah yang di katoda harus 2E dan anoda 4E, Pak? Tergantung. Jadi tergantung di sini. Tergantung saat ionisasinya. Jadi tergantung saat ionisasi zat itu sendiri.
Ya, tergantung saat ionisasi zat itu sendiri. Kebetulan kan di sini Zn kan 2+, ya kan? Zn 2+, dan Cl-nya adalah 2 elektron. Sudah sama, jadi nggak perlu dikalikan lagi. Ya, nggak perlu dikalikan lagi. Oke, kita coba soal berikutnya. Oh, bukan soal pembahasan. Nah, ini ya yang saya ceritakan tadi, ini adalah yang menggunakan elektroda tidak inert. Ini berpengaruh ya, sangat berpengaruh ya. Jadi yang inert tadi, inert tadi atau lembab itu siapa tadi? Platina, karbon, dan emas. Tidak akan mempengaruhi. Tapi nanti kalau ketemu selain 3 ini, di sini saya contoh adalah perak, maka akan beda. Contoh, larutan perak nitrat ionisasi jadi Ag+ dan NO3. Ya. Maka karena Ag tadi itu adalah golongan transisi, maka dia tetap sebagai dirinya sendiri logamnya. Jadi kita tulis saja Ag pasti lawannya plus elektron ya. Ag+ tambah elektron jadi Ag logam. Nah, tadi saat elektrodanya inert kan yang berpengaruh kan air. Ya kan? Jadi kan NO3 akan jadi air. Sekarang air kalah sama dia. Ya, air kalah sama Ag itu, elektroda itu. Sehingga yang ditulis adalah ya elektrodanya itu. Kalau di katoda itu reduksi, maka di anoda harus oksidasi. Ya tinggal ditulis Ag akan menjadi Ag+ dan elektron. Di sini ruas kiri, ruas kanan sudah sama, sehingga ada yang sama nggak di sini? Ada lagi ini yang sama Ag+. Maka untuk larutan perak nitrat dengan elektroda Ag, maka dihasilkan ini tetap logamnya dia sendiri. Ag menjadi Ag, perak menjadi perak. Ya, itu. Jadi nanti entah sulfat, entah nitrat atau yang lain nanti akan kalah sama ini, sama kalah yang elektrodanya itu. Ya, akan kalah sama logamnya itu. Dan nanti ini yang agak-agak pemikiran yang menggunakan elektroda yang tidak inert. Nanti di belakang ada latihannya. Oke, kita lanjut. Nanti setelah ini silakan kalian nanti lanjut ke e-learning ya. Setelah ini selesai, silakan lanjut ke e-learning. Nah, untuk elektrolisis ini dalam sehari-hari digunakan dalam hal apa? Yang pertama, dalam proses pelapisan logam dengan logam lain. Bahasanya adalah penyepuhan untuk bahasa kita. Bahasa kimianya adalah electroplating. Contoh, mengapa gagang pintu itu kok selalu mengkilap? Jadi semua benda-benda yang mengkilap itu adalah dilakukan penyepuhan, dilakukan electroplating, dilapisi dengan logam yang lain. Ya, contoh, kalau ingin blok motormu itu mengkilap, maka kan harus disepuhan itu, di electroplating kan? Itu. Jadi semua logam-logam yang mengkilap itu bisa krom, bisa nikel dan sebagainya. Ya. Kalau kalian punya pelek kan ada perak gitu kan mengkilap, nah, itu sudah dilakukan penyepuhan electroplating, itu hasil dari elektrolisis. Yang kedua, dalam proses pemurnian logam. Ya, contoh emas yang kotor itu bisa dimurnikan. Perak yang kotor bisa dimurnikan. Jadi logam-logam yang mengalami pengotoran itu bisa dimurnikan. Dengan cara apa? Elektrolisis ini. Yang kedua, pembuatan logam. Ya, pembuatan logam dari murninya. Contoh, saat mengapa kok di kita tuh kok banyak laku besi bekas, besi rosokan, ya kan? Itu nanti akan diolah lagi menjadi besi. Itu contoh pembuatan logam, yaitu ada mengolah besi rosokan menjadi besi yang lebih baik. Yang keempat adalah pembuatan gas oksigen dan gas hidrogen. Itu manfaat dari elektrik dalam kehidupan sehari-hari aplikasinya. Ya, nah, dan ini habis. Nah, tugas kalian adalah ini. Ya, tugas kalian adalah ini.
Ini tadi kan Agi kan, sekarang saya ganti sama CU. Hati-hati. Kalau di sini di katodanya, kationnya C, anodanya CU. Hati-hati nanti. Yang berubah siapa. Nah, ini nanti yang silahkan diunggah ke e-learning-nya. Di e-learning juga sudah ada, insya Allah latihan-latihan elektrolis. Ya. Kemudian silahkan dibaca di belakang itu nanti ada Faraday dan sebagainya bisa untuk pertemuan berikutnya. Jadi untuk pagi ini saya cukupkan sampai di sini. Silakan lanjut ke e-learning. Jangan lupa untuk absen dan ini dicoba dan diupload. Ya. Bagi yang terlambat nanti saya kasih filenya ini juga akan saya share hasil videonya insya Allah. Ya. Jadi untuk pagi ini saya cukupkan sekian. Langsung nanti kalian silakan masuk ke e-learning, silakan kerjakan dari file ini akan saya share ke grup nanti. Demikian untuk pelajaran pagi ini, semoga bisa menambah pengetahuannya, menambah wawasannya, dan bisa menjadi keberkahan. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.